Ini adalah bab ma yaqulu, perkara apa saja yang ia katakan, idza ghalabahu amrun, apabila menimpanya sesuatu perkara yang berat. Orang itu kalau hidup mesti akan ketemu masalah. Ketika orang ketemu masalah, maka ia akan merasa masalahnya lah yang paling berat, dan itu dirasakan oleh semua orang. Padahal ketika masalah orang lain yang ditimpakan kepadanya, bisa jadi dirinya ambruk. Itu artinya masalahnya itu bukanlah masalah yang paling besar, tapi masalah yang pas dan sesuai dengan kemampuan dirinya. Maka ketika kita punya masalah, jangan pernah merasa masalah kita ini yang paling besar, tapi berusahalah berpikir bahwa masalah yang kita hadapi itu perkara yang memang pas untuk kita tanggung, dan Allah SWT tidak akan pernah memberikan permasalahan kepada makhluk yang di luar batas kemampuannya. Itu sudah janjinya Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada bab tersendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rawaina fi sahih Muslimin, telah kami riwayatkan di dalam sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Hurairah terbanyak di dalam meriwayatkan hadis, dan beliau ini mendengar langsung dari Rasulullah. Kata Imam Abi Hurairah, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if. Nabi SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ila Allah ta'ala minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat lebih dicintai Allah, lebih baik dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, akan tetapi dalam tiap-tiap keadaan lemah dan kuatnya seorang muslim itu, dua-duanya terdapat kebaikan. Akan tetapi Allah SWT lebih menganggap baik dan lebih mencintai seorang mukmin yang kuat. Kenapa dikatakan bahwasanya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah? Karena seorang mukmin yang kuat itu, kata Imam Al-Qurtubi, lebih mampu mendirikan agama. Dia mampu mendirikan ibadah-ibadahnya secara sempurna. Ia mampu melaksanakan saum secara sempurna. Sedangkan orang yang lemah mungkin hanya bisa membayar fidyah dan tidak berpuasa. Kemudian orang yang kuat bisa melaksanakan haji, karena dirinya itu kuat secara fisik, bisa jadi juga kuat secara finansialnya. Maka orang yang kuat ini lebih dicintai. Kenapa? Karena memang ibadahnya lebih banyak. Dia bisa haji. Kemudian apalagi wal jihad, apabila ada seruan-seruan jihad, maka hanya orang muslim yang kuat inilah yang mampu melaksanakan itu. Wal amru bil ma'ruf, juga amar ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan melaksanakan nahi munkar, wasabru 'ala ma yusibahu fi zalik, dan orang yang kuat akan mampu bersabar menahan ujian di dalam semua permasalahan ketika ia menegakkan agama tersebut. Inilah sebab orang yang kuat lebih dicintai Allah. Di sini dikatakan yang lebih baik itu orang yang kuat dan menggunakan kekuatannya di dalam ibadah. Jadi Allah memuji orang yang kuat. Allah memuji orang dan menganggap baik orang yang kuat, seorang mukmin, bila kekuatan dirinya itu digunakan untuk kebaikan. Akan tetapi apabila ia menggunakan kekuatannya bukan untuk kebaikan,
maka ia dikatakan sebagai orang yang kufur terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang kufur ini mendapatkan ancaman azab yang sangat pedih. Wa iz ta'azzara rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang dimaksud syukur itu adalah menggunakan anggota tubuh kita ini terhadap perkara apa yang memang ia diciptakan untuk itu. Tubuh diciptakan untuk ibadah, maka ia gunakan tubuhnya untuk ibadah, itu namanya syukur. Jadi syukur itu ada 3 yang wajib kita laksanakan. Yang pertama adalah syukurnya hati. Yang kedua, syukurnya lisan. Yang ketiga, syukurnya arkan atau anggota badan. Cara bersyukurnya lisan, cara bersyukurnya hati, bagaimana itu? Yang dituliskan oleh ulama, salah satunya di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtarah. Hati kita ini dikatakan hati yang bersyukur bila kita mengetahui dan mengakui. Mengetahui dan mengakui apa? Kita mengetahui bahwasanya seluruh nikmat yang kita dapatkan ini sumbernya hanya satu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu ini. Kita dikasih mata bisa melihat, itu dari mana? Dari Allah. Itu harus tahu kita. Kita ini dikasih kaki untuk berjalan, datang ke masjid. Itu dari mana itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harus tahu. Harus tahu dan kita akui. Selanjutnya setelah kita tahu, kita akui. Pengakuan kita, ya Allah, memang semua ini hanya darimu. Aku bisa makan, itu darimu ya Allah. Aku bisa minum, ini darimu ya Allah. Aku punya mata, ini darimu ya Allah. Kami sehat, bisa ibadah. Sebagai nikmat terbesar karunia bisa ibadah ini semua darimu ya Allah. Kita akui. Kalau kita sudah mengetahui dan mengakuinya, maka kita telah melaksanakan satu kewajiban syukur, yakni syukurnya hati. Kemudian syukur yang kedua, syukurnya lisan. Syukurnya lisan dengan apa? Dengan menyebutkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin ketika setiap mendapat nikmat, lalu kemudian tahaddus, menceritakan nikmat itu dengan tujuan menceritakan nikmat, bukan tujuan untuk riya. Jadi kalau ada orang bercerita, Pak, tadi saya ada ke pasar, terus saya ketemu dengan orang baik, saya dikasih segini, ini rezeki. Itu dia ceritakan. Atau saya memiliki usaha di Jakarta, saya punya usaha Pak, usahanya itu maju, alhamdulillah. Kita melihat dia, kalau kita buruk hati kita akan bilang, ini orang pamer nih orang, Masya Allah, itu udah bersangka buruk. Tapi kalau kita tahu ilmunya, alhamdulillah, orang ini sedang tahaddus bin ni'mah, sedang bersyukur dalam bentuk menceritakan nikmatnya kepada aku, agar aku pun ikut memuji Allah dengan apa yang ia ceritakan. Itu kalau hati kita benar. Tapi kalau hati kita rusak, kita akan suuzon. Padahal salah satu bentuk syukurnya lisan itu selain ucapan alhamdulillah juga tahaddus bin ni'mah, menceritakan nikmat yang ia dapatkan, tujuannya untuk syukur, bukan untuk riya. Nice. Kemudian yang terakhir, syukurnya arkan. Arkan itu anggota tubuh. Syukurnya arkan ini yakni menggunakan seluruh anggota tubuh ini pada sesuatu yang memang dia diciptakan untuk itu. Mata diciptakan untuk melihat, lihat apa yang baik-baik saja yang lihat, baca Quran, ya, memandang orang dengan penuh kasih sayang, tidak memandang orang dengan pandangan yang dengki dan lain sebagainya. Tangan untuk megang apa? Megang alat untuk bekerja, megang komputer bagi yang pekerjaan depan komputer, untuk nulis bagi orang yang nulis, gunakan itu. Bukan gunakan untuk ngambil mangga tetangga. Jangan gunakan untuk merampok, jangan gunakan untuk memukul orang, menyakiti orang dan lain sebagainya. Lisan gunakan untuk apa? Zikir kepada Allah, berbicara yang baik, menyampaikan dakwah dan lain sebagainya. Jangan gunakan lisan untuk mencaci maki orang, untuk menghina orang lain. Nah, ini namanya syukur untuk arkan. Yang sebutkan Allah dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat itu. Maksudnya syukur dalam 3 kategori ini. Ini semua harus lengkap ini. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kita kufur, yakni 3 jenis tadi ini tidak kita laksanakan,
inna azabi lasyadid. Maka Allah Subhanahu wa taala menyediakan azab yang pedih. Nauzubillahi min zalik. Nah, itu wa fi kulli khairin, adapun pada keduanya tetap ada kebaikan, sebab bagi orang yang lemah pun ada amal yang ibadah yang besar baginya, yakni ia bersabar atas ujian. Nah, ini ahris ala ma yanfa'uka, semangatlah kamu, kata Nabi, terhadap mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Ketika kita mendengar ini, bayangkanlah Nabi itu, meskipun kita belum pernah melihat wajah Nabi, tapi bayangkan sifat Nabi yang Raufur Rahim. Dalam Al-Quran itu Allah jelaskan bagaimana Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Hadirin sekalian, tidak ada makhluk di muka bumi ini yang disifati sebagaimana sifat Allah, Raufur Rahim. Kalau Ar-Rahim saja ada namanya orang, namanya Abdur Rahim. Kemudian Qawi, kuat saja ada namanya orang, diberi nama Abdul Qawi. Tapi tidak ada orang yang mendapatkan nama atau diberi nama langsung pada sifat Allah dua. Contoh nama siapa orang tersebut? Namanya Ar-Rahmanir Rahim. Enggak ada itu. Kalau Ar-Rahman saja ada dan boleh, Ar-Rahim saja ada, tapi kalau Ar-Rahmanir Rahim enggak ada. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena tidak ada memang sifat itu hanya bagi Allah. Tapi ketika Allah mensifati Rasul, dengarkan ini. Telah datang kepadamu Rasul dari golonganmu sendiri. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat ingin Nabi ini menginginkan keselamatan atas dirimu dan penuh dengan kasih sayang terhadap makhluk, yakni umatnya itu. Kasih sayang Nabi disifatikan Raufur Rahim seperti sifat Allah. Ini begini, seperti ini Nabi. Jadi ketika Nabi menasihati itu ingin sekali selamat kita ini. Enggak ada Nabi itu yang ingin satu pun dari umat Islam yang tidak selamat. Karena Nabi ingin kita selamat itu dikatakan ihris ala yanfa'uka, semangatlah kamu di dalam mengerjakan apa yang manfaat bagimu, jangan malas-malas. Wasta'in billah, dan mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Wala ta'jizanna, janganlah kamu lemah, janganlah kamu patah semangat. Ketika ditimpa masalah, ditimpa ujian, Nabi yang mengingatkan kita semangat dan semangat. Wasta'in billah, kalau lemah minta pertolongan pada Allah. Wala ta'jizanna, jangan pernah kamu lemah dan patah daripada semangat. Wa in asabaka syai'un, meskipun pada saat itu kamu sedang ditimpa musibah, yakni musibah yang berat. Fala taqul, janganlah engkau katakan ketika engkau mendapat musibah yang berat itu, lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Jangan pernah kamu mengatakan ketika kamu ditimpa masalah itu dengan ucapan seandainya aku melakukan ini dan melakukan itu. Seandainya aku begini, maka tidak akan terjadi ini. Seandainya aku begitu, tidak akan terjadi ini. Suatu terjadi pada anaknya, lalu dia marah. Seandainya kamu begini, tidak akan terjadi begini. Nabi melarang itu, jangan. Kenapa? Sesuatu yang sudah terjadi itulah takdir Allah. Walakin, akan tetapi kata Nabi, katakan, qul qaddarallah. Ketika sesuatu yang baik atau yang buruk, yang kita senang atau tidak kita senang, ketika kita lihat, kita telah sadar bahwa sesuatu telah terjadi, maka kita berkata qaddarallah. Allah telah mentakdirkan, Allah telah menentukan, wa ma syaa fa'ala, dan apa yang dikehendakinya akan terjadi. Baik kehendak Allah kalau sudah terjadi, buruk kehendak Allah kalau sudah terjadi. Terjadinya baik
kita patut syukur. Terjadinya buruk, kita hanya bisa mengatakan qadarullah, takdir dari Allah, masya'a, apa yang dia mau, Allah mau, fa'ala, akan Allah kerjakan dan pasti itu yang akan terjadi. Fa inna law, karena sesungguhnya mengandai-andai, lau, seandainya, taftahu amalas syaiton, membuka pintu syaiton. Pintu syaitan ini terbuka ketika kita berkata andai-andai. Pintu syaitan ini masuk lewat mana? Ketika sesuatu telah terjadi, berarti kan Allah telah menetapkan di Lauhul Mahfuz, sebelum langit bumi diciptakan sudah ditetapkan bakal kejadiannya begitu terjadi pada si A. Lalu seandainya dia berkata mengandai-andai, maka berarti dia telah terjerumus kepada rayuan setan untuk tidak percaya pada takdirnya Allah. Ini bahayanya. Maka jangan sampai kita mengandai-andai ini. Meskipun kadang-kadang nih ya, namanya manusia, kadang-kadang hilafnya banyak. Jadi bukan sedikit, banyak hilafnya. Begitu terjadi yang enggak disuka, seandainya, coba kalau begini, coba kalau begitu. Ini pasti semua pernah merasakan ini ya. Ada yang enggak pernah? Itu orang soleh betul itu. Tapi kalau pernah, ya sudah cukup. Itu pelajaran saja, jangan diulangi lagi. Nah, itu pintu setan. Pintu setan yang sangat besar, menganga besar. Sesuatu sudah terjadi, berarti ini qadha ya, ini takdir Allah. Sudah pasti terjadi ini. Begitu dia mengandai-andai, maka seolah-olah dia tidak percaya pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi baik ucapkan syukur, yang terjadi buruk tetap katakan qadarullah. Allah telah mentakdirkan, wa ma syaa, dan apa yang ia mau, fa'ala, itu yang akan terjadi. Maka kalau yang baik terjadi kita syukuri, kita pertahankan kebaikannya. Kalau yang buruk terjadi lalu kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk tidak terjadi lagi. Sebab para ulama, ini yang terakhir keterangannya, orang yang mengandai-andai ini atau sifat mengandai-andai itu sifatnya orang-orang munafik. Sifatnya orang-orang munafik yang dituliskan di dalam Al-Quran mengenai mereka. Maka kita orang beriman dijauhkan dari itu, dihindarkan. Jadi Allah mensifati orang munafik itu dengan kalimat mengandai-andai ini. Dalam Al-Quran surah Al-Imran itu dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت Wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Allah dalam ayat ini mensifati orang yang suka andai-andai. Katakanlah, hai orang-orang yang beriman, la takunu kallazina kafaru, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang kafir terdahulu. Orang kafir di sini maknanya orang munafik. Mereka orang beriman tapi disebut kafir. Jadi kalau orang beriman disebut kafir, maknanya munafik dalam ayat ini. Karena Nabi pada saat dahulu itu memerintahkan mereka, yakni orang beriman. Wa qalu li ikhwanihim, mereka ini senantiasa berkata kepada saudara-saudara mereka, idza darabu fil ardi aw kanu ghuzza, apabila mereka ini pergi berjalan, melakukan perjalanan atau mereka pergi berperang, lalu saudara-saudara mereka ada yang mati karena perang. Orang-orang munafik dulu itu ketika ada perintah perang, mereka sebagian berangkat perang, saudara-saudara mereka yang munafik tinggal enggak berangkat. Begitu mendengar kabar kewafatan saudara mereka yang berangkat perang, mereka ngomong ini, lau kanu indana, andainya mereka itu tetap sama kita, enggak berangkat, ma matu, mereka enggak akan mati, wa ma qutilu, dan mereka tidak akan terbunuh. Ini kata orang munafik tadi itu. Nabi sudah perintahkan, para rasul perintahkan mereka berangkat perang, lalu mereka berangkat, saudara-saudara mereka yang beriman, yang munafik tinggal di kampung enggak berangkat. Begitu dengar kabar saudara mereka wafat,
mereka mengeluh dengan kalimat ini, seandainya mereka itu saudara-saudara kita ini tetap bersama kita di sini, enggak berangkat perang dan enggak berangkat melakukan perjalanan, mamatu, mereka tentu tidak akan mati dan mereka tidak akan dibunuh. Liyaj'alallahu dzalika hasratan fi qulubihim, akibat ucapan mereka itu Allah menjadikan mereka memiliki penyesalan yang sangat dalam di dalam hati mereka. Kenapa? Mereka akan diazab. Wallahu yuhyi wa yumiit, dan Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Jadi hidup atau tidak, hidup atau mati mereka bukan karena sebab mereka berangkat berperang, bukan sebab karena mereka tidak berangkat berperang, akan tetapi karena sebab Allah telah menentukan ajal mereka pada saat itu. Andai mereka pada saat itu tidak berangkat berperang, niscaya mereka tetap akan mati, tapi mati dalam keadaan munafik. Yang berangkat mati, yang enggak berangkat juga mati. Jadi andai ada orang yang berangkat mati seperti itu, maka yang dikatakan boleh hanya qaddarullah ma syaa fa'ala. Nah, ini sifat orang munafik. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala ini Maha mengetahui terhadap apa dan Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Jadi Allah Maha tahu apa yang kita kerjakan dimanapun kita berada. Jadi andai terjadi sesuatu pada kita, ya ingatlah iman kita, ingat, jangan mengandai-andai. Kalau yang baik terjadi, syukuri lalu pertahankan kebaikannya. Kalau yang terjadi kurang baik, maka kita mengucapkan apa yang Allah ridho. Ini semua sudah takdir Allah. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Kalau itu buruk, dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki diri di kemudian hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.